Heboh sosok Mario Dendi Satrio karena pamer harta dan aniaya remaja bernama David. Mobil jenis Jeep Rubicon tengah jadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Rubicon bahkan masih menjadi trending topik di media sosial Twitter hingga Rabu 22 Februari 2023 pagi. Pamor Jeep Rubicon naik setelah mobil jenis ini digunakan oleh seorang tersangka penganiayaan yang diduga merupakan anak dari petinggi eselon Direktorat Jenderal Pajak. Harga mobil Jeep Rubicon pun menggugah rasa penasaran banyak netizen, lantaran bisa dibeli oleh salah seorang pejabat negara di Indonesia. Berdasarkan penelusuran suara.com, trending Rubicon di media sosial Twitter karena adanya dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan pemilik Rubicon tersebut. Diduga korban dari aksi penganiayaan ini ialah seorang pria bernama David. Nama David sendiri terpantau menjadi trending dan diperbincangkan ratusan ribu kali di Twitter. Kasus penganiayaan yang melibatkan pemilik Rubicon itu terungkap setelah pelajar bernama David diduga menjadi korban penganiayaan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hingga saat ini David masih belum sadarkan diri karena mengalami luka cukup parah akibat dianiaya oleh sejumlah orang pada Senin 20 Februari 2023. Disebutkan bahwa pelaku penganiayaan David itu memakai mobil mewah dengan nomor polisi palsu. Diketahui nomor asli mobil Rubicon itu ialah B2571PBP. Pelaku yang diduga berinisial MDS juga diketahui merupakan lulusan Taruna Nusantara. Sementara itu, menurut akun Twitter @lenterabangsa_, penganiayaan terjadi saat David sedang berada di rumah temannya. Ketika itu, David membagikan lokasinya pada sang mantan kekasih. Di gang kosong itu, David dianiaya oleh dua pelaku. Akibatnya penganiayaan itu, David mengalami luka serius pada bagian wajahnya. Diduga pelaku penganiayaan David ialah Mario Dendi yang merupakan putra pejabat eselon 2 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sosok terduga pelaku itu kemudian viral hingga tercantum akun Instagram sang pelaku dengan salah satu foto bersama mobil Jeep Rubicon. Tak sampai di situ, diungkap juga bahwa sang pelaku diduga merupakan anak pejabat pajak. Seorang warganet bahkan mengungkapkan bahwa pelaku tak cuma memiliki Rubicon, tetapi juga motor Harley Davidson. Hal itu membuat warganet sampai menandai KPK dan Kejaksaan untuk mengusut orang tua pelaku yang dinilai pejabat kaya. Aksi Mario memamerkan harta dilakukan di media sosial. Salah satu yang jadi pembicaraan saat ini, ia menggunakan motor gede atau moge. Aksinya menggunakan moge ini terkesan ugal-ugalan dan pamer aksi, dan jauh dari definisi rendah hati. Menteri Keuangan Sri Mulyani geram sekaligus mengecam aksi arogan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor, yang mendukung proses hukum oleh aparat yang berwenang. Hal disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ada 3 instruksi yang ia berikan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Pertama, Kementerian Keuangan mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Ia juga mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Kedua, Kementerian Keuangan mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkel yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkel yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Ketiga, Kementerian Keuangan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan dengan menetapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.
Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu harus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku. Menteri Agama Gus Yakut menjenguk David, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak bernama Mario Dendi. Gus Yakut memberikan pesan keras. Menteri Agama Yakut Holil Komas menjenguk putra pengurus GP Ansor, David yang berusia 17 tahun, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak bernama Mario Dandi Satrio yang berusia 20 tahun. Gus Yakut mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat. Sebagai diketahui, korban penganiayaan itu adalah putra dari pengurus pusat GP Ansor bernama Jonathan. Ia bahkan pernah duduk sebagai ketua umum PPGP Ansor. Gus Yakut mendoakan agar David bisa cepat mendapatkan kesembuhan. Sementara dalam postingannya di Twitter pribadinya, Gus Yakut memberikan pesan keras ditandai dengan tanda seru. "Anak kader, anakku juga. Catat ini," tulis Gus Yakut di Twitter resminya. Diketahui, aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka Dandi terhadap korban bernama David tengah ramai menjadi sorotan di media sosial. Disebut tersangka adalah anak dari salah satu pejabat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Atas kejadian itu, Ketua GP Ansor DKI Jakarta, M. Ainul Yakin membenarkan David adalah anak pengurus pimpinan pusat GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Dendi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Itulah fakta dan kronologi lengkap kasus penganiayaan David, anak petinggi GP Ansor. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.